Pagi ini kita akan mulai perjalanan di Pegunungan Tengah. Kita akan mendatangi pertama kali ke daerah Manda dan Air Garam. Tim Alenia's Journey Uncover Papua kembali menginjak tanah Pegunungan Tengah melalui Wamena. Wamena adalah jantung Papua. Denyut nadi peradaban Pegunungan Tengah dimulai dari sini. Om Yulex monitor. Boleh teman. Bagaimana kondisi baik? Aman dan terkendali. Kaki sehat? Sehat. Itu dong. Bunda tanya sudah bisa bawa mobil? Yoi. Oke. Dalam perjalanan tidak terlalu jauh dari Wamena, hanya 2 jam saja. Di sini kita bisa melihat kampung yang sangat asri, yang sangat bersih, dengan lingkungan yang sangat nyaman. Pagi, Bapak. Ya, Selamat Hari Natal juga. Om Yu, kenal dulu, ini Pak Yani. Pagi, Mama. Nah, ini. Selamat pagi. Wah. Ini Mama. Kampung Manda terletak di distrik Bugi, masih termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya. Dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4, memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Sekilas kita bisa melihat Kampung Manda adalah kampung yang asri dan bersih. Kampung berpenduduk 43 kepala keluarga ini memiliki tokoh inspiratif yang punya ide cerdas serta peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Di sini ada banyak kepala desa, ada puskesmas, tapi puskesmas itu sampai di Wolo. Dari sini ke sana susah. Dari sini ke Jalengga susah. Dari sini ke Piramid susah. Dari sini ke Bosi susah. Di sini pelantara. Jadi orang semua meninggal dunia. Sebelumnya tingkat kematian balita di kawasan ini cukup tinggi. Penyakit yang terkait dengan perilaku hidup bersih seperti diare dan penyakit kulit sangat tinggi. Semua terkait dengan perilaku buang air besar yang sembarangan. Mama ini dia selesai kerja tidak cuci tangan. Kotor. Jadi kasih minum susu juga kotor. Tangan itu kotor, iya. Sana kubat. Tidak cuci tangan dulu. Ya, baru yang cuci tobo langsung dia kasih makan minum susu kasih makan. Oh, waktu cebok. Ya. Waktu kasih bersih-bersih ya. Ya. Saya pikir-pikir ini mungkin kita perubahan kita bikin duluan pertama yang mana. Jadi saya dengan Pak Sandra dengan WPI sama-sama kita rapat. Ini harus bikin WC di desa dulu. Pak Yali Inggibal mendapatkan pelatihan cara hidup bersih dari mulai mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, kemudian mendapatkan pelatihan untuk bagaimana caranya membuat WC di setiap di belakang rumah mereka atau di belakang honai mereka itu dari WVI ya. Jadi di sini WC umum untuk perempuan. Ini perempuan. Ini juga perempuan. Ini laki-laki. Oh, ini laki-laki. Ini perempuan, ini laki-laki. Nah, baru ini tepi-tepi untuk cuci tangan. Sabun di sini anak-anak sudah ambil. Iya. Baru yang di sini ini tadi bilang semento ini. Oke. Di atas juga ada. Ya. Jadi ini giliran untuk pemuda. Pemuda yang membuat giliran ya. untuk buat pemuda, ini giliran untuk ibu-ibu. Mama-mama bikin. Ya, mama-mama. Jadi semua ada yang kayu yang kasih naik yang besi itu kita ambil yang dewasa naik di atas. Semua saling bantu ya, ada bagiannya masing-masing. Bapak maaf saya tanya, itu dia lubang langsung di bawah. Sini, Om. Tanya kalau mau tanya sini, biar bisa di bawah, terlihat. Ya. Di bawah jamban atau lubangnya sedikit jauh. Baru Untuk pembuangannya. Ini untuk buangan jambannya kita pakai sen. ke lubang yang tempat penampungan. Ya. Kasih lubang langsung ke WC di dalamnya. Jadi kalau
di situ di belakang itu kita bikin pakai buah merah punah batan yang sukering itu tidak ada pipa. Pipa di sini mahal. Untuk jadi saluran untuk ke septic tank. Ya. Iya. Jadi pakai batang buah merah, Iya. buang dia ke dalam, Itu jadi pipa. jadi Ya. pipa. Jadi pipa. Dan anak-anak di sini juga mendapatkan pelatihan, mendapatkan arahan dari Pak Yali. Mereka semua mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk saling timba air, mengisi air untuk tempat cuci tangan, juga untuk ember di dalam WC. Biasanya. Supaya setiap orang yang BAB di dalam WC itu ada air bersih, keluar juga bisa cuci tangan, dan bisa kembali beraktivitas dengan keadaan bersih. Dan juga di sini diterapkan aturan yang cukup ketat mengenai kebersihan itu. Jadi Pak Yali Inggibal di sini juga dia membuat satgas. Jadi barang siapa yang ketahuan BAB sembarangan, tidak di WC atau bukan di tempatnya, itu akan kena denda 300.000. Jadi ada kepala WC yang mengawasi dengan anak buahnya. Selalu kontrol. Ini kemarin dia denda 300.000. Sini, coba sini dulu. Sini. Ini Alinu. Di tengah sini. Kenapa didenda? Hah? Nah, buang sembarang tuh. Oh, Mana? Buang di mana? coba kau buang sembarangan tuh di mana? Ayo, kasih tunjuk dulu. Sini. Sini dulu. Supaya yang lain juga tidak boleh tiru, itu tidak baik. Buang sembarangan di mana? Oh, baru? Terus siapa yang lihat? Itu kepala. Bapak kepala lihat ya. Terus kau bayar 300.000 bayar? Kasih ke bapak itu? Jadi masih mau buang sembarangan lagi ke tidak? Tidak. Dan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Yali itu kan? Betul, karena Pak Yali di sini mengajarkan atau mengarahkan masyarakat di kampung ini merubah kebiasaan yang tadinya BAB sembarangan. Nah, sekarang diajarkan, diarahkan untuk ini loh, ada WC, tempat untuk buang air besar. Jadi tidak boleh lagi buang air besar sembarangan. Hidup juga harus bersih, dimulai dengan cuci tangan, kemudian keluar dari WC juga cuci tangan lagi, supaya memulai aktivitas sudah dengan keadaan bersih. Di sini belum ada listrik berarti? Tidak ada listrik Belum ada. masuk. Belum. Oh. Belum ada. Tadi saya sudah bilang di sana bahwa tidak punya desa begitu. Ya. Dan tidak punya distrik. Tidak bisa melihat di kabupaten desa ini. Oh, Akhirnya kita tindakan sendiri, tapi kami masih mengeluh terus. Minta laporan tapi tidak ada bisa. perhatian. Tidak ada perhatian. Belum ada Berarti perhatian. listrik yang belum masuk, kalau air bersih sudah ya? Ya. Air bersih cari sendiri. Sudah. Oh, cari sendiri juga. Oh. Semua ini swadaya sendiri ya? Swadaya sendiri. Ada sendiri. Ya, ini batanya buah merah. Oke. Tadi untuk saluran Pipa. Oh, untuk pipa. Ya, untuk kasih turun. Pipa pembuangan ya. Pembuangan. Baru keluar juga uap naik. Itu pakai ini juga. Untuk uapnya. Uap naik, turunnya pakai ini. Karena di bawah sini tuh parlon itu sekarang sudah naik. paralon. Paralon. Ya, sudah mahal ya. Mahal. Jadi pipa-pipa mahal, jadi akhirnya pakai Pohonnya buah merah. Ya, kayu pohon buah merah. Ini di lubangnya bikin pakai apa? ini pakai kayu. Oh, pakai kayu. Kasih lubang dia. Kasih lubang dia. Sampai sudah jadi itu baru. Berapa lama? Bikin macam begini. Ini bisa bukan pakai 1 jam tidak. Berapa menit, 5 menit kah? Bikin begini 5 menit? Ya, 5 menit. Ini kan di dalam nih, tidak keras. Oh, tidak keras. Ini tidak keras. Coba. Oh iya. Iya. Itu lapuk jadi. Iya. Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa dari seorang Yali Inggibal yang bisa dicontoh Oleh seluruh tidak hanya Indonesia. orang-orang di Papua, tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena masih banyak sekali Masih jutaan orang Indonesia, penduduk di Indonesia yang belum tidak, ya, yang belum sadar dan tidak memiliki WC di rumahnya. Mendirikan WC permanen di Pegunungan Tengah adalah suatu mimpi kemewahan. Dengan harga semen satu sak yang fluktuatif antar 700.000 hingga 1 juta rupiah, belum lagi dengan material lainnya. Bayangan kemewahan itu harus dihapus. Mama yo, tak ada uang. Itu sudah. Semen boleh mahal,
tapi masih ada abu, sisa pembakaran kayu untuk memasak. Abu menjadi solusi ekonomis pengganti semen. Abu melimpah di Desa Manda. Masyarakat masih tergantung dengan kayu bakar untuk memasak. Menyaksikan raut gembira pada wajah anak-anak di Desa Manda seperti melihat pencerahan baru, penuh semangat, kuat, sehat, cerdas untuk menyongsong masa depan. Mereka adalah masa depan Papua, masa depan Indonesia. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau baik untuk kami. Bertahun-tahun Engkau menolong kami dalam menyusun buku ini. Kami ingin anak-anak akan maju dan akan lebih mampu dalam membaca hitung tulis. Dengan keterampilan itu Tuhan, kami mohon anak-anak akan menggunakan itu untuk memuliakan nama Engkau. Dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita jalan. Pagi ini kita sudah bertemu dengan Bapak Martin van Drill. dan teman-teman di Yayasan Kristen Wamena. YKW atau Yayasan Kristen Wamena punya cara lain lagi. Yayasan ini membuat buku-buku pelajaran dengan pendekatan kontekstual dengan alam, budaya, sosial, dan geografis Papua. Buku pelajaran untuk anak-anak dan buku pedoman mengajar untuk guru-guru di Papua menjadi bentuk kepedulian yayasan ini. Jadi kami menyusun buku belajar untuk anak-anak di Papua karena setelah saya ada di Papua beberapa tahun, saya menyadari bahwa semua pelatihan yang saya lakukan dampaknya hanya sebentar saja. Karena gurunya pun tidak mengerti. Iya, persentase buta huruf di Papua masih meningkat dari 2003 sampai sekarang. Padahal semua provinsi di Indonesia menurun. Papua sendiri yang lawan arus dan itu naik. Nah sekarang pemerintah provinsi juga mau atasi hal tersebut. Nah ini juga berarti perjuangan bersama. Bagaimana? Apa yang kami bisa sediakan? Nah apa yang disediakan itu dalam bentuk bahasa yang sangat sederhana, dalam langkah-langkah yang sangat konkret, supaya dia bisa mengajar dari awal sampai akhir terbimbing. Nah, saya mungkin bisa bimbing teman-teman ini, bisa bimbing sekali-sekali. Tetapi buku ini ada di samping dia tiap hari, semacam pembimbing dalam bentuk buku. Buku panduan Iya, di daerah terpencil, di mana tidak ada pembimbing atau hanya kadang-kadang dia bisa. Buku itu bisa menolong ya, bisa menjadi pembimbing. Buku Benar itu. sekali, itu tujuannya. Jadi buku ini menolong guru untuk mengajar terstruktur. Dan dengan demikian, dalam 3 tahun dia bangun fondasi yang kokoh. Dan setelah 3 tahun, jembatannya sudah terpasang. Fondasinya sudah kuat. Fondasinya sudah kuat, dia bisa lanjut ke buku-buku nasional apa saja. Jadi ini sebagai dasarnya. Dasar. Makanya hanya ada sampai kelas 3 ya, kalau saya tidak salah. Ya, benar sekali. Boleh lihat contoh bukunya? Sangat bisa. Nah, ini panduan yang saya maksud. Bapak Ibu bisa lihat. Ini panduannya. Contohnya hitam dengan putih, itu yang ditulis di papan. Yang merah itu yang diungkapkan guru. Jadi dari awal sampai akhir dia tahu kira-kira saya bisa bilang apa, bertanya apa, tulis apa di papan. Besok harinya lagi ada. Ada cerita, diskusi, penjelasan, kerja Sampai mandiri. jawabannya semua sudah ada. Jawabannya sudah tersedia. Ini panduan untuk guru, Benar bukan sekali. untuk murid. Kalau untuk murid, Ada lagi. selesai. Nanti nilai 100 semua. Jadi yang ada di sini untuk guru dalam warna merah jawabannya tersedia, di sini jelas jawabannya belum ada. Ini untuk murid. Ini Itu untuk murid. Ya. Jadi ini buku tugas ya. Kalau Benar ini sekali. buku panduan guru, ini buku tugas untuk murid. Iya. Dengan hal-hal yang sudah dekat di mata anak-anak selama ini di kehidupan mereka sehari-hari, lebih mudah bagi mereka untuk menyerap dan menerima pelajaran dari guru-guru di sekolah. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di atas, ada gambar dan huruf-huruf yang ada di sini tidak sesuai dengan abjad yang ada. Jadi tidak dari A sampai Z. Itu juga salah satu keunikan dari buku ini. Kenapa seperti itu? Karena kami mencari kata huruf yang paling sering anak pakai di Papua. Misalnya? Misalnya ekor, kaki. Jadi anak tidak dari A dulu, tapi dari huruf yang paling sering dia pakai. Jadi mereka tidak akan belajar menghafal abjad. Tapi akan per hari mereka akan belajar 1 huruf, diulang 2 hari, belajar huruf berikutnya lagi.
Seperti itu. Ini contoh. Iya, bahasa yang kurang baku. Buatkan tapi saya kandang babi yang bagus. Waktu kerja 12 hari. Di Jawa sana tidak mungkin ada. Buatkan kandang ayam pasti. Tapi di sini dicari yang familiar ya, yang sehari-hari dengan murid-murid di sini babi pasti toh. Kalau hewan ya. Kami juga bertemu dengan Ibu Esther dan beberapa guru dari Yasumat. Yayasan Sosial untuk Masyarakat Terpencil. Jadi kami punya sistem kegiatan sosialisasi lokakarya dengan masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, membentuk tim, ada tim training, ada guru pendamping. Jadi ketika kami melatih tim training, teman-teman guru pendamping mereka ke pos tinggal di sana selama 2 bulan. Beliau juga dengan guru-guru tersebut juga mempergunakan buku panduan kontekstual Papua ini. Kenapa? Karena banyak guru-guru sukarelawan yang di daerah Kabupaten Yahukimo yang hanya lulusan SD, ya, tidak mempunyai dasar pendidikan guru. Ya, tapi mereka punya hati untuk mengajar di sana. Bagaimana cara merekrut tenaga guru? Waktu kami rekrut, kami coba wawancara, menjelaskan sebenarnya masalah mereka sudah tahu, tapi kami hanya coba menanamkan motivasi ke mereka untuk bisa respon positif dengan keadaan yang terjadi, dan kami kasih mereka 3 bulan pertama untuk turun di lapangan. Ada banyak yang tidak bertahan, tapi puji Tuhan mereka ini adik-adik sampai hari ini mereka masih bertahan ada di sana. Karena memang sulit untuk keluar masuk juga. Sebenarnya banyak orang yang charter pesawat mereka masuk bisa saja cepat keluar seperti itu. Itu berapa guru yang bertugas di sana? Yang sukarelawan lah, Yang sukarelawan sekarang kami ada dari 13 kali 3, setiap ada 3 di satu sekolah itu ada 3 sukarelawan seperti itu. Ya, seperti itu. Didampingi oleh 2 teman ini. Berarti 2 pendamping ini akan keliling? Betul sekali. Dan kelilingnya itu, berapa waktu? Berapa lama? Misalnya di sini berapa? Itu dekat kah, jauh kah? Jauh sekali. Nah, itu. Lewat sebelah gunung, sampai di situ mereka harus tinggal 3 hari di situ, 3-4 hari di sekolah itu, dampingi guru itu. Setelah itu mereka di balik gunung lagi, lanjut lagi di sekolah yang satu seperti itu selama 2 bulan itu. Nah, Ibu, ini kan sedikit susah untuk rekrut guru. Betul. Begitu yayasan ini sudah dapat guru-guru yang dididik sama yayasan sendiri sampai bisa mengajar, ada tidak kerjasama antara yayasan sama pemerintah sehingga guru-guru ini tidak cuma pengen cari pegawai negeri. Sebenarnya sudah dari 2008, 2009 itu mereka respon positif Pak, tapi realisasinya sama sekali tidak ada sampai hari ini. Seperti itu. Nama-nama sudah dari 2009 itu dari Dinas Pendidikan minta untuk nama-nama guru pendamping kami lapor di sana, tapi sampai hari ini juga belum ada realisasi. Jadi berarti bapak-bapak yang mengajar ini, baik yang mendamping atau sebagai pendamping atau pengajar, ini tidak digaji, betul-betul sukarelawan? Iya, sukarelawan. Itu hanya kami dari Yasumat, kalau misalnya ada donor yang sponsor, itu baru mereka dapat gaji. Jadi digaji, tidak digaji, jalan terus ya Bapak ya. Nah, itu yang butuh hati dan perjuangan yang luar biasa ya, butuh pengorbanan. Tapi ya jangan berkorban terus juga. Yang itu harus perhatikan juga toh. Ya makanya ini kan setelah melihat langsung ya kan, mungkin nanti ya dari Dinas Pendidikan juga baru lihat, oh iya ternyata betul ya kan bapak-bapak ini mengajar dengan dari hati. Dinas harus memerintahkan guru-guru yang digaji untuk datang. Iya. Sebenarnya kan begitu. Bapak-bapak ini dan Yasumat kan hanya menolong. Iya, relawan lah istilahnya, sukarelawan ya, membantu. Ya kan? Karena peduli dengan ya makanya sebetulnya guru-guru yang memang ditunjuk ya harus melihat kepada bapak-bapak ini gitu sebagai contoh ya, bahwa ini saja yang tidak digaji ya, atau yang istilahnya sukarelawan, mau tiap hari datang, mau tiap hari mengajar. Nah sekarang guru-guru yang memang betul-betul ditunjuk sesuai dengan profesinya sebagai guru harusnya ya mencontoh mereka. Ada satu pesan dari saya, mungkin Miki sama kakak juga. Bapak dorang 3 tidak ada yang indah.
Siapa lagi yang bisa didik itu orang-orang kalau bukan kita sendiri? Cuma saya mau titip pesan Bapak orang tabah, selalu mengenal Tuhan. Dan kalau bukan kita orang siapa lagi? Baik Ibu Esther dan juga Bapak-Bapak guru semua, ini kami ada sedikit titipan dari para donatur dan penonton Alenias Journey Uncover Papua untuk Yasumat. Semoga bermanfaat. Ini mungkin jangan dilihat jumlahnya, tidak terlalu besar, tapi inilah kemampuan yang bisa kami berikan. Sumbangan dan donasi dari semua penonton ini ada 20 juta. Semoga bermanfaat. Wah. Kami hanya menyalurkan. Wah, terima kasih banyak. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati semua jeripayah Bapak Ibu. Amin. Dalam memberikan ini, kami tidak pernah berpikir untuk mendapatkan ini. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat mengajar adik-adik di pedalaman Yahukimu. Apa yang sudah dilakukan oleh YKW dan Yasumat semestinya menjadi tauladan untuk wilayah-wilayah lain. Semangat itu, jika digerakkan oleh cinta, akan menjadi energi yang luar biasa untuk secara kreatif memberikan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Bapak, ini ada sedikit dari penonton kami dan dari donatur Alenias Journey Uncover Papua untuk Yayasan Kristen Wamena untuk lebih memajukan dan mensosialisasikan program buku kontekstual Papua ini. Ini ada 20 juta, semoga bisa diterima dengan baik dan bermanfaat dengan baik. Terima kasih. Sobat dengarlah, ada sebuah cerita pulau yang indah di Khatulistiwa, tempat lahirnya emas, perak dan permata, ragam bahasa, kaya budaya. Hari ini kita akan mengunjungi daerah Kurima, tepatnya desa Anyelma, menemui seorang bapak yang mengorganisir sebuah kelompok tani. Namanya Bapak Usman Wetipo. Petani wortel organik ya? Betul. Hanya memang untuk ke Anyelma, ke Kurima, kita harus melewati Kali Yetni. Nah, Kali Yetni itu yang katanya kalau lagi hujan dan cukup tinggi airnya susah nyebrang ya? Tapi sekarang informasi dari teman kita Mas Joko, mobil bisa lewat. Adimik, ternyata pemandangan luar biasa. Kayak di barat-barat, Adimik coba lihat. Tapi ini bekas longsor besar sekali. Sehingga jalan tak tutup, tapi masih bisa kita lewat karena ini sudah kering. Jadi longsor besar ini? Besar ini, dari atas sana ya dilihat. Barang dia turun dari atas itu tutup. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Ini sudah Kampung Anyelma terletak di distrik Kurima, wilayah pedalaman Kabupaten Yahukimu. Sangat jauh dan tidak ada akses jalan darat dari DKI ibu kota Kabupaten Yahukimu. Anyelma lebih dekat dijangkau dari Wamena. Tapi kami harus menembus Sungai Yetni. Sungai yang jika debit air naik, hanya Tuhan yang tahu kemana sungai ini akan mengalir dan meluap deras tak terbendung. Tiup yang kuat, wahai angin yang perkasa, bawaku pergi melihat. Kurang lebih 300 meter di depan Kali Yetni. Oke. Tegak berdiri atas saljunya. 300 meter lagi Kali Yetni. Informasi tadi malam, hujan, jadi mobil-mobil kecil tidak bisa. Tapi mobil kita bisa, yang 4 wheel bisa. Oke, kita siap-siap. Mari kita jalan lagi menyeberangi Kali Yetni menuju Kurima. Aduh, mama lihat sapu hati
Menuju ke kampung Anjelma seperti sebuah perjalanan melepas kerinduan akan bentang alam yang luar biasa indah. Kerinduan yang sepertinya tidak bisa kami tuntaskan. Tidak ada habis-habisnya. Melihat satu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari selalu menyanyi, tempat cendrawasih selalu menari. Ayo mama lihat sesuatu. Aduh, dia punya perjalanan bikin macam senang sekali. Karena mulai masuk kampung ini tanjakan pertama kita lewat sungai besar di samping. Sebelum sungai besar yang kita ragukan mungkin akan ada hambatan, tapi ternyata terlewati dan sekarang sudah sampai di kampung Anjelma. Waduh, luar biasa. Sebentar lagi kita orang ketemu dengan Bapak Usman Latipo. Akhirnya kita sampai di Desa Anjelma. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam. 2 jam. Sekarang kita di ketinggian 1765 meter di atas permukaan laut. Cuaca panas, anak-anak banyak. Sini. Sini. Sini, tidak apa-apa. Ya ke sini. 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 Ini anak-anak dari Anjelma. Ini desa apa namanya? Desa apa nih namanya? Anjelma. Ini lagi libur sekolah ya? Iya. Jadi medannya cukup bagus, kecuali ketika kita harus melewati Kaliet nih, yaitu yang agak off-road. Karena kalau hujan deras kita mungkin tidak bisa lewat. Tapi puji Tuhan kita bisa lewat ya. Jadi kita bisa ketemu ya. Nanti malam kita nonton sama-sama ya. Nanti malam kita nonton film sama-sama ya. Sekarang kasih selamat datang dah. Cepat bilang. 1, 2, 3. Selamat datang di Anjelma. Iya tahu. Oke, terima kasih. Yang pertama tuh di sini desanya satu. Oh, satu desa semua. Satu desa semua. Dari sebelah, dari atas itu desanya satu di sini. Tapi mulai kemarin sudah cabang berapa 7 desa. Oh, jadi dimekarkan lagi. Iya, dimekarkan 7 desa. 7 desa. Tadinya Anjelma ini semua. Iya. Sebelumnya di sini bertani apa? Hasil kebunnya apa di sini Bapak sebelum wortel? Itu sebelum wortel semua tanam ubi saja. Ubi saja. Ubi di sini juga besar-besar kah? Besar juga. Setelah itu tadi Bapak bilang ada bawang dengan rica juga, itu sama-sama atau setelah wortel? Itu setelah wortel baru masuk rica, bawang, sawi, kol, boncis. Boncis semua banyak ya? Sawi, kol, boncis semua. Semua tanaman banyak sekali. Dan kebun yang di atas itu khususnya tanam itu wortel bagian-bagian di atas. Di atas. Itu kebun wortel. Yang di lereng-lereng di atas. Ya itu sudah. Banyak yang bilang negeri ini adalah negeri agraris. Sudah semestinya kebijakan berkiblat ke masyarakat petani. Tapi menunggu kebijakan saja tentunya bukan cara yang bijak. Lebih bijak lagi adalah memulai dengan kemandirian. Semua dengan satu tujuan dan cita-cita yang sama. Papua sejahtera, Indonesia jaya. Bapak selama Bapak pimpin kelompok ini dari Pemda ada kasih seorang PPL begitu untuk dampingi kelompok kah? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sendiri saja? Iya, Bapak sendiri. berdiri sendiri? Berdiri sendiri.
Ini anak-anak terpaksa don, ada wortel juga, rica, bawang ini anak-anak tuh terpaksa, ada yang ikut pesawat ke Merau, jual di Merauke, ada yang turun di Jayapura, ada yang orang pakai pesawat don turun jual di Bia, di Timika. Iyo, karena di sini pemasarannya susah tuh. Itu. Jadi selama kelompok ini berdiri, Bapak don cari jalan sendiri untuk pemasaran. Ya. Hasilnya cari jalan sendiri. Ya mudah-mudahan dari tayangan ini coba bapak-bapak ya, pejabat yang punya kepentingan, yang punya kuasa untuk memperhatikan saudara-saudara di sini, bahwa ada petani-petani berprestasi di sini, ada hasil-hasil Kebun yang luar biasa bagus di sini, supaya dipikirkan bagaimana caranya, cara menjualnya. cara menjualnya, atau bagaimana cara membeli supaya petani di sini bisa hasil menjual kebun dengan mereka baik. bisa terjual dengan baik. Tapi yang pasti, tolong bapak-bapak, ibu-ibu di pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo, anggota dewan, buka hati, lihat saudara-saudara dan para petani di sini, ya toh? Iya. Terima kasih banyak. Tius, tangan hilang. Wih, tangan buntung. Nah, gimana? Kita di Desa Anyelma, Distrik Kurima. Jam 16.45. Angin tidak terlalu dingin, belum. Nanti baru dingin ya. Jam berapa nih? Jam 3. Jam 3? Iya, bukan. Jam 6? Iya, jam 6, jam 5. Baru dingin? Iya. Angin kuat? Angin kuat. Iya. Sudah siap sleeping bag 2. Alasnya sudah siap, bantal sudah siap. Tinggal tidur. Terima kasih banyak. Yesus Malam itu Bunda bikin masakan luar biasa. Selama kami di hotel di Wamena, baru pertama kali saya makan makanan enak. Iya kakak Wilax, jadi kalau tidak ada kita orang kakak cantik, kasihan mungkin ton cuma duduk bakar ubi, jagung kas panas badan di api unggun situ saja ya. Jadi terima kasih, ton makan enak sekali. Cukup. Kenapa? Garam? Jangan. Kecap? Cukup ya? Oh garam lebih, kecap lagi. Oke, sip. Om Bek, kita ini toh? Sini. Nasi goreng Anda. Terada main Dora. Ternyata kami di tempat terpencil begitu masih bisa kayak makan makanan enak. Aduh, terima kasih kakak cantik saya. Untung Bunda itu. Itu sudah. Kalau kita sendiri itu kasihan. Malam hari kita putar film di Timur Matahari. Kita tahu pemainnya ada di sini, ada Om Jolex. Om Jolex dan Kakak Michael.
Mazmur Po Om. Dan ternyata adik-adik banyak sekali yang nonton. Ya, Penuh, iya. penuh. Tidak sangka. Tidak hanya adik-adik, ada bapak-bapak, Iya, mama-mama juga. Sampai film habis dorang bilang, ada film lagi kah? Iya. Tambah. Dan tadi malam hujan sangat deras. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak melakukan kegiatan selain nonton film bersama. Orang-orang di Jakarta sana, dorang lihat film tadi itu dorang baru tahu kalau wih, ternyata orang saudara-saudara di Papua sana punya rumah, punya kampung halaman itu bagus sekali. Jadi tepuk tangan buat itu orang, bersyukur, puji Tuhan. Ada satu yang menarik lagi Abang, tadi malam kita diterangi sama listrik tapi bukan... Betul. Bukan dari air, PLN. Itu siang malam. Mikrohidro. Yap. Ternyata Luar di biasa. sini, di Anjelma, di Kurima sini juga sudah pakai sistem Mikrohidro. mikrohidro. Karena hujan, iya. Jadi tadi malam menyala. Iya, kalau hujan dia punya air banyak. Air banyak, listrik bisa jalan sampai pagi. Itu juga yang bikin Menarik kita juga. bisa nonton film. Toh. Betul, menarik juga tuh swadaya Bang. Iya. Oh ternyata itu swadaya masyarakat. Ya itulah, gotong royong, kepedulian satu sama lain, saling bantu, itu hal yang sangat baik dari Kampung Anjelma di sini yang harus kita semua tiru. Sekali lagi, Alinias Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih dekat. Tadi malam hujan mengguyur deras sekali di Anjelma. Betul. Itu membuat kami khawatir karena kalau hujan deras, Kali Yetni akan meluap. Dan itu membuat mobil tidak bisa menyeberang. Jadi kita tunggu sampai siang, sampai ada tanda mobil-mobil dari Wamena bisa menyeberang ke Anjelma, berarti kita juga bisa pulang ke Wamena. Dan kita bersama-sama pulang. Dan memang benar, Kali Yetni meluap. Tapi untungnya kita masih bisa melalui, walaupun dengan resiko yang cukup fatal sebenarnya. Kalau misalnya air derasnya itu bisa, karena bisa saja air deras itu membuat mobil bisa terpleset dan kita terbawa arus. Dan kali itu juga banyak batu-batu yang licin ya. Untung supir andalan. Nah, di sini bukan hanya supir, tetapi disinilah kita bisa lihat bahwa kekompakan dari sebuah tim. Di situ ada kita lihat Pak Sodik lari dengan mengarahkan mobil supaya bisa berjalan dengan baik, dan banyak teman-teman semua. Ada masyarakat juga yang membantu untuk mengarahkan mobil untuk lewat aliran yang tepat. Dan akhirnya kita bisa tembus sampai di Wamena. Di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat satu hati su tenggelam di dasar pasir di laut biru di Papua. Perjalanan kami selama 2 hari ini ke Anjelma bertemu dengan Bapak Usman Wetipu memberikan satu pelajaran baru kepada kami bahwa walaupun Anjelma letaknya jauh dari ibu kota Kabupaten Yahukimo, tetapi masyarakatnya bisa mandiri. Ya, mereka berusaha dengan tetap bercocok tanam dengan hasil-hasil yang mereka hasilkan dari kebun mereka untuk bisa dijual dan menghidupi mereka. Betul. Jadi kita semua bisa mencontoh Bapak Usman Wetipu dan kelompok tani di Anjelma. Alinias Journey Uncover Papua. Lebih dekat, lebih erat, lebih memahami. Sampai berjumpa di episode selanjutnya minggu depan. Rindu mati.